Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Patrio Pasaribu dengan NIM C1D1230141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi. Sebelum masuk ke materi, pada yang terhormat dosen pengampu Cyber Security Management Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, kita masuk saja ke materi pertama yaitu analisis bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan Rumah Sakit Harapan Sehat RSHS Jambi terhadap serangan ransomware ini. Bertergantungan pada infrastruktur internal. RSHS menyimpan seluruh data penting termasuk rekam medis pasien dalam server lokal yang ditempatkan di ruang server internal rumah sakit. Infrastruktur ini tidak memiliki standar kelemahan fisik dan logis seperti yang ada di data center modern, misalnya kontrol akses biometrik, pendingin khusus sistem kebakaran, redundansi listrik. Sangat rentan terhadap akses fisik tidak sah, kegagalan perangkat keras, atau serangan cyber yang menargetkan jaringan internal. Kemudian tidak ada segmentasi dan monitoring keamanan tanpa arsitektur data center memadai. Tidak menerapkan segmentasi jaringan, network segmentation, yang menyebabkan malware dapat menyebar bebas ke seluruh sistem. Kemudian tidak memiliki sistem pemantauan keamanan real-time, yang namun dimiliki oleh penyediaan data center profesional. Yang kedua, kemudian jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang umumnya terdapat pada data center modern dalam mencegah atau memitigasi serangan cyber serupa. Berikan contoh spesifik. Yang pertama yaitu keamanan fisik, physical security. Melindungi infrastruktur fisik data center dari akses yang tidak sah, bencana alam, atau sabotase. Akses terbatas dan multi-layer security. Akses ruang server hanya diizinkan untuk personal terverifikasi melalui biometrik, kartu akses, PIN, atau kombinasi multifaktor authentication. Contohnya, data center Amazon Web Service atau AWS menggunakan checkpoint ganda dan pemindaian biometrik untuk masuk ke ruang server. Kemudian keamanan logis, logical security, melindungi data sistem informasi dari akses digital yang tidak sah, malware, dan kebocoran data. Firewall generasi lanjut atau next gen firewall, menyaring lalu lintas jaringan dengan kemampuan inspeksi mendalam atau depth packet inspection. Contohnya, firewall Palo Alto atau Fortinet yang bisa memblokir signatur malware termasuk ransomware. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi merancang ulang infrastruktur TI mereka, termasuk mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan cyber dan ketahanan operasi di masa depan. Yang pertama yaitu migrasi ke data center pihak ketiga atau cloud hybrid. Data center pihak ketiga menyediakan keamanan kelas enterprise, skalabilitas, dan layanan pemulihan bencana yang tidak dimiliki infrastruktur lokal, on-premise. Yang kedua, desain infrastruktur dengan prinsip keamanan berlapis, defense in depth. Segregasi jaringan. Pisahkan antara sistem AIS, billing, manajemen obat, IoT, medis, dan staf admin untuk membatasi penyebaran malware. Firewall dan IDS atau IPS mengimplementasi firewall cerdas dan sistem deteksi mencegah intrusi. Kemudian Zero Trust arsitektur, setiap akses divalidasi, tidak ada zona kepercayaan otomatis. Patch manajemen terpusat, update OS dan software secara otomatis dan terjadwal. Kemudian yang keempat, selain infrastruktur data center, sebutkan langkah-langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Langkah-langkah keamanan cyber penting selain infrastruktur data center yang harus diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi untuk mencegah serangan ransomware dan insiden serupa di masa depan, yaitu pelatihan dan kesadaran keamanan cyber untuk seluruh staf, manajemen identitas dan akses atau IAM, pembaruan sistem dan patch manajemen otomatis, segmentasi dan isolasi jaringan,
implementasi endpoint, detection, dan response atau EDR. Monitoring keamanan berbasis SIM, prosedur, dan simulasi pemulihan insiden, insiden response plan, enkripsi data, dan potensi pada data sensitif. Kemudian dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh rumah sakit, harapan sehat RS. Apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh rumah sakit harapan sehat Jambi akibat serangan ransomware ini? Dan bagaimana data center yang aman dapat membantu meminimalkan dampak tersebut? Dampak jangka panjang serangan ransomware terhadap RSHS, kehilangan atau kebocoran data pasien. Data sensitif seperti rekam medis, informasi pribadi, dan keuangan pasien mungkin dicuri atau disebarluaskan. Dapat melanggar regulasi perlindungan data pribadi, misalnya UU PDP di Indonesia. Kemudian kerugian finansial jangka panjang, biaya pemulihan sistem, pembayaran tebusan, dan pemulihan infrastruktur bisa sangat besar. Gangguan layanan menyebabkan pendapatan turun karena hilangnya pasien dan operasi terganggu. Kemudian, peran data center yang aman dalam meminimalkan dampak, yaitu backup data yang konsisten dan terproteksi. Data center modern menyimpan backup otomatis secara berkala dan di lokasi berbeda, offsite, dengan enkripsi. Memungkinkan pemulihan cepat, disaster recovery, tanpa membayar tebusan. Kemudian keamanan berlapis di deteksi dini serangan. Data center dilengkapi dengan firewall, IDS atau IPS, SIEM, dan EDR yang dapat mendeteksi dan menghalau malware sebelum menyebar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selamat siang.